Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulaskia Veterani dari kelas akuntansi BU Universitas Yarsi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang program audit PT Asri Nusantara Infrastruktur. Yang pertama ada gambaran umum KHP Santosa dan rekan, lalu ada gambaran umum PT Asri Nusantara Infrastruktur, lalu ada pengertian audit, bukti audit, dan prosedur audit, lalu ada program audit siklus penjualan dan penerimaan kas, lalu program audit siklus penerimaan, persediaan, dan pergunangan, lalu kesimpulan. Gambaran umum KPY Santosa dan rekan. Kantor Akuntansi Publik Y Santosa dan rekan merupakan lembaga pemeriksa laporan keuangan independen. Kantor pusat Y Santosa dan rekan bertempat di Jalan Sisingamaraja nomor 26 lantai dasar Jakarta Selatan, kode pos 12110. Morris Rowland didirikan pada tahun 1991. Sejak saat itu perusahaan telah berkembang menjadi penyedia salah satu penyedia jasa audit, outstanding, hukum, dan konsultasi terbaik di Indonesia dengan kantor di Jakarta dan Bali. Morris Rowland atau Kantor Y Santosa dan rekan itu mempekerjakan 450 profesional yang sangat terampil dan berdedikasi yang melayani berbagai klien multisektor yang terdiri dari perusahaan besar Indonesia. Selanjutnya ada gambaran umum PT Asri Nusantara Infrastruktur. PT Asri Nusantara Infrastruktur itu merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur sumber daya energi terintegrasi di Indonesia. Perseroan didirikan pada tanggal 19 April 2007 yang pertama dengan nama PT Mako Oil Engineering and Technology di Jakarta. Berdasarkan akte pendirian nomor 4 tanggal 19 April 2007 yang dibuat di hadapan notaris dan ada Notaris Kota Madya Bekasi dan telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 25 Juni 2007 melalui surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, PT Asri Nusantara Infrastruktur atau BP beberapa kali melakukan perubahan nama. Yang pertama ada PT Makau Oil Engineering and Technology periode 19 April 2007, lalu Benakat Petroleum Energy Tbk per 31 September 2009, lalu Benakat Integra 24 Oktober 2013, dan terakhir ada Asri Nusantara Infrastruktur Tbk per 15 Oktober 2018. Pemegang saham yang memiliki 5% lebih saham Benakat Integra Tbk yaitu PT Indo Tambang Perkasa sebagai pengendali 30,53%, lalu Intan Ventures Capital PT LTD 9,73% dan PPT Dana Tambang Perkasa 9,56%. Adapun pengendali akhir BP adalah Konsorsium Omar Puktirhai. Selanjutnya untuk struktur organisasi perusahaan itu seperti ini, ada komisaris utama, komisaris independen, komisaris, lalu ada komite audit, satuan audit internal, dan jajarannya. Selanjutnya ada struktur grup perusahaan, ada PT Indotama Perkasa, PT Dana Tama Perkasa, PT Sinarmas Multa Tarta, dan ada Public Batch, PT Asri Nusantara Infrastruktur Tbk, dan di bawahnya seperti ini. Selanjutnya Dewan Direksi PT Asri Nusantara Infrastruktur. Yang pertama ada Direktur Utama yaitu Ray Anthony Gurungan, berusia 59 tahun. Selanjutnya ada Michael Wong dengan jabatan direktur yang berusia 55 tahun. Lalu ada Ferdi Yustianto, direktur usia 48 tahun. Dan terakhir ada Andreas Kastono Ahadi, berusia 51 tahun. Dan mereka merupakan keluarga Indonesia, lalu domisili di Jakarta. Selanjutnya kita ke definisi audit, bukti audit, dan proses audit. Pengertian auditing yaitu menurut Ernst dan James tahun 2004, auditing adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilaksanakan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Selanjutnya, menurut Sukrisno Agus 2004, auditing adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan catatan akuntansi dan bukti pendukung dalam rangka memberikan informasi yang akurat. Selanjutnya ada pengertian bukti audit. Menurut Ernst, Elder, dan Belsi tahun 2008 mendefinisikan bukti audit sebagai setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Setiap prosedur audit mendapat satu atau lebih, dan jenis-jenisnya bukti audit seperti berikut, yaitu ada pemeriksaan fisik, konfirmasi, inspeksi, prosedur analitis, tanya jawab dan wawancara, rekalkulasi, pelaksanaan ulang, selanjutnya ada observasi. Untuk prosedur audit itu adalah rincian instruksi yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit. Perumusan prosedur tersebut dalam istilah yang cukup spesifik agar audit dapat mengikuti instruksi ini selama diaudit. Jenis pengujian audit. Yang pertama ada pengujian substantif atas transaksi, ada pengujian pengendalian, dan terakhir ada pengujian atas risknya saldo.
program audit siklus penjualan dan penerimaan kas. Pertama ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, pengendalian, pengujian substantif atas transaksi penjualan asli untuk PT Nusantara Infrastruktur, yaitu yang pertama ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, yaitu penjualan yang dicatat adalah yang benar-benar dikirim kepada pelanggan non fiktif, di mana ada memeriksa faktor penjualan untuk melindungi bill of lading dan pesanan pelanggan, lalu ada memeriksa faktor penjualan untuk mendukung bill of lading dan pesanan pelanggan, dan pengujian substantif atas transaksi itu ada mereview jurnal dan file induk untuk melihat transaksi dan jumlah yang tidak biasa, ada memeriksa urutan faktor penjualan, ada menelusuri jurnal penjualan ke file dokumen pendukung yang meliputi salinan faktor penjualan, bill of lading, pesanan penjualan, dan pesanan pelanggan. Dan di kedua ada transaksi penjualan yang ada telah dicatat atau kelengkapan, yaitu yang pertama pengujian pengendaliannya, memeriksa urutan dokumen pengiriman, menelusuri dokumen pengiriman tertentu ke jurnal penjualan untuk memastikan bahwa semuanya telah dimasukkan. Selanjutnya ada penjualan yang dicatat adalah sebesar jumlah barang yang dikirimkan dan ditagih serta dicatat dengan benar, itu keakuratan. Di mana mengamati apakah laporan bulanan telah dikirim, memeriksa daftar harga yang disetujui untuk melihat keakuratan dan otorisasi yang sesuai, dan terakhir adalah memeriksa dokumen dan pendukung dari faktor penjualan. Untuk pengendalian substantif itu menelusuri jurnal dan jurnal penjualan, faktor penjualan, menghitung kembali harga dan pengkalian pada faktor penjualan, menelusuri rincian pada faktor penjualan ke dokumen pengiriman, pesanan penjualan, dan pesanan pelanggan. Yang keempat, transaksi penjualan dimasukkan dengan benar ke dalam file induk piutang usaha dan diitisarkan dengan benar posting dan itisar. Ada memeriksa bukti audit bahwa file induk piutang usaha telah direkonsiliasi dengan buku besar. Untuk pengendalian substantif menggunakan perangkat lunak audit untuk memvote dan meng-cross-vote jurnal penjualan serta penerimaan kas dan menelusuri totalnya ke buku besar umum. Terus ada transaksi penjualan diklasifikasikan dengan benar klasifikasinya, itu memeriksa salinan faktur penjualan demi klasifikasi akuntan tepat. Lalu ada penjualan dicatat pada tanggal yang benar, yaitu penetapan waktu, di mana penjualan pengandalian itu ada memeriksa urutan dokumen pengiriman, dan pengandalian substantif ada membandingkan tanggal pencatatan penjualan dalam jurnal penjualan dengan salinan faktur penjualan dan bill of lading. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi pengendalian dan penjualan substantif atas transaksi penerimaan kas PT Nusantara Infrastruktur. Yang pertama ada penerimaan kas yang dicatat adalah dana yang benar-benar diterima oleh perusahaan keterjadian, di mana pengujian pengendalian itu mengamati apakah akuntan merekonsil kembang, pengujian substantif atas transaksi itu mereview jurnal dan file induk untuk melihat transaksi dan jumlah yang tidak biasa, lalu ada membuat bukti penerimaan kas. Yang kedua ada kas yang diterima dicatat di jurnal penerimaan kas atau kelengkapan, di mana ada mengamati pre-listing penerimaan kas, mengamati apakah laporan bulanan telah dikirim. Di mana pengujian seperti atas transaksi itu ada memperoleh pre-listing penerimaan kas dan menelusuri jumlahnya ke jurnal penerimaan kas dengan menguji nama, jumlah, tanggal, dan verifikasi internal, lalu ada membandingkan pre-listing dengan salinan slip deposit. Dua ada penerimaan kas disetorkan dan dicatat sebesar jumlah yang diterima. Bisa dibaca sendiri, tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya ada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo atas transaksi penjualan dan pembelian PT Asli Nusantara Infrastruktur. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo itu ada piutang usaha dalam agent trial balance sama dengan jumlah file induk terkait dan totalnya telah ditambahkan dengan benar dan sama dengan buku besar umum detail Thailand. Lalu di mana ada memperoleh agent trial balance piutang usaha dan menelusuri saldonya ke buku besar umum menggunakan perangkat lunak audit dan meng-cross-vote agent trial balance dan menelusuri 10 akun dari neraca saldo ke akun pada file induk. Yang kedua ada piutang usaha pada agent trial balance memang ada eksistensi. Yang pertama ada mengkonfirmasi piutang usaha dengan menggunakan konfirmasi positif, melaksanakan prosedur alternatif untuk selama konfirmasi yang tidak dikembalikan pada permintaan pertama atau kedua, mereview neraca saldo piutang usaha menyangkut jumlah piutang usaha yang besar dan tidak biasa. Selanjutnya akan tampil seperti ini. Bisa dibaca sendiri, oke? Lalu, untuk piutang usaha pada agent trial balance telah diklasifikasi dengan benar. Transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan telah dicatat pada periode yang tepat atau pisah batas. Lalu ada piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Klien memiliki hak atas piutang usaha pada neraca saldo atau hak. Selanjutnya, program audit siklus persediaan dan pergudangan. Tujuan audit yang berkaitan dengan pengujian atas rincian saldo untuk observasi persediaan fisik PT Asli Nusantara Infrastruktur Tbk itu pertama ada persediaan yang dicatat pada tag memang ada eksistensinya. Untuk prosedur observasi
persediaan fisik itu memiliki sampel acak nomor tag dan mengidentifikasi tag dengan nomor yang dilampirkan pada persediaan aktual. Dengan guna mengamati apakah terjadi pergerakan persediaan selama perhitungan. Lalu yang kedua ada persediaan yang dihitung diberi tag dan tag diperhitungkan untuk memastikan tidak ada yang hilang kelengkapan. Selanjutnya ada memeriksa persediaan untuk memastikan bahwa persediaan telah diberi tag menyelidiki persediaan di tempat lainnya, memperhitungkan semua tag yang digunakan dan tidak digunakan untuk memastikan tidak ada yang hilang atau dihilangkan secara sengaja. Yang ketiga ada persediaan dihitung secara akurat, yaitu menghitung ulang perhitungan klien untuk memastikan perhitungan yang dicatat pada teks sudah akurat, jumlah mengecek dan seperti perhitungan seperti losin dan gross. Selanjutnya bisa dibaca tersendiri seperti ini, di mana yang terakhir ada klien memiliki hak atas persediaan yang dicatat menanyakan tentang konsistensi atas atau persediaan pelanggan yang dicantumkan dalam premis klien. Selanjutnya ada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, pengujian atas rincian saldo, dan penetapan harga dan kompilasi persediaan PT Asindo Nusantara Infrastruktur Tbk. Yang pertama yaitu persediaan dalam schedule listing. Persediaan sama dengan perhitungan persediaan fisik, perkaliannya sudah benar dan totalnya ditambah dengan benar serta sama dengan buku besar umum atau detail tie-in. Prosedur penetapan harga kompilasinya, persediaan ada melaksanakan pengujian kompilasi, memvoting schedule listing persediaan untuk bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi, ada menelusuri total ke buku besar umum, mengalihkan kuantitas dengan harga item terpilih. Selebihnya bisa dibaca tersendiri ya. Dan yang terakhir ada klien memiliki hak item persediaan dalam schedule listing persediaan atau hak untuk klien, yaitu di mana ada menelusuri tag persediaan yang diidentifikasi sebagai tidak dimiliki selama observasi fisik di schedule listing persediaan untuk memastikan item tersebut tidak dicantumkan. Lah, oke, kita ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah berdasarkan pengujian audit yang dilakukan pada PT Asindo Nusantara Infrastruktur Tbk dapat disimpulkan bahwa yang pertama, perusahaan sudah menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Prosedur pengujian atas transaksi pada pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian atas rincian saldo penjualan dan penerimaan kas telah memenuhi tujuan audit. Yang kedua ada prosedur pengujian atas rincian saldo pada transaksi persediaan dan pergudangan telah memenuhi tujuan audit. Yang ketiga ada penyajian atas rincian saldo untuk siklus penjualan dan penerimaan kas serta siklus persediaan dan pergudangan tidak terdapat salah saji yang material. Dan terakhir, opini auditor atas laporan keuangan yang disajikan PT Asindo Nusantara Infrastruktur adalah wajar tanpa pengecualian. Alhamdulillah, sampai situ presentasi dari saya tentang audit PT Asindo Nusantara Infrastruktur Tbk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.